Oke guys, kembali lagi bersama saya Warta 01. Kita akan mengunjungi salah satu breeder sugar glider yang masih pemula, yang masih baru, ya masih punya 3 ekor sugar glider yang dulu beli sugar glider di kita. Kita akan mengunjunginya karena sugar glidernya itu selama 1 tahun itu belum entah entah sekarang itu IP atau enggak. Makanya Mas Arya, namanya Mas Arya ini mau tanya ini sugar glidernya itu IP apa enggak gitu, karena kayaknya IP tapi kok ragu-ragu, takutnya berharap kok takut gagal, takut bukan IP gitu. Nah jadi ingin kita ke sana, kita akan mengunjungi ke sana, kita akan melihat sugar glidernya IP. Nanti kita akan diberikan tips-tips bagaimana caranya biar sugar glider itu produktif, aktif gitu, produknya aktif gitu. Lah bagaimana kandangnya sugar glidernya, gimana penataannya, bagaimana perawatannya, bagaimana, dan tips-tipsnya apa saja, langsung saja tonton terus channel ini, saksikan sampai selesai, jangan skip, jangan tunda-tunda, dengarkan baik-baik karena setiap menitnya, setiap detiknya akan ada tips-tipsnya, akan ada momen-momen tertentunya. Oke, kita langsung next, kita ke rumahnya. Rumahnya di sebelah desa sana sih. Oke, kita akan menyalakan motor dulu. Skip, langsung kita ke lokasi. Kita sudah sampai di rumah salah satu buyer saya dulu, buyer sugar glider. Dulu membeli sepasang sugar glider mozaik ringtail atau bisa dibilang low moza jantan sama grey betina. Grey betinanya itu IP sama grey dulu, habis itu IP, habis itu tak terbeli indukan betina yang IP 1 ekor, keluar 1 joy betina. Habis itu dia beli, atau beliaunya beli 1 ekor mozaik jantan atau low moza. Nah, setelah perkembangan beberapa lama, cukup lama katanya untuk akhirnya bisa IP lagi. Nanti kita bahas beberapa faktor penyebab sugar glider itu lama IP, dan kita akan berikan tips-tips agar sugar glider cepat kimpoy, cepat IP atau produktif. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita masih ada di rumah dan inilah rumahnya. Garap ya, rumahnya Mas Arya, Mas Ahya. Ini ada ikan-ikan nih, ada ikan. Lah itu orangnya di sana, orangnya keluar rumah ternyata. Oke guys, setelah kita kedatangan dan akhirnya nyampe, jadi ini guys kandang sugar glidernya guys, 2 kandang yang berarti 3 ekor di sini. Kandang pertama, kandang yang ini itu isinya sugar glider betina yang IP. Terus kandang yang ini yang anaknya dulunya sama ini, anaknya ini nih suka betina tuh, itu sudah remaja, udah dewasa. Dia sekarang ada di sini, usianya kurang lebih 1 tahunan lah kayaknya, 1 tahunan di sini. Yang indukannya itu usia 2 tahun lebih, ya 2 tahunan lah, 2 tahun setengah yang jantan. Yang betinanya yang sini usianya baru 1 tahun kurang, jadi masih penjodohan ya. Itu nanti kita akan lihat di dalam sana IP-nya itu seperti apa dan karakternya seperti apa. Dulu waktu beli itu karakternya masih bisa dihandle, jinak bisa dihandle walaupun indukan. Lah sekarang nggak tahu, karena nggak pernah diinteraksi sama manusia, apakah merasa asing dengan manusia itu tuh nongol-nongol tuh, ataukah dia masih jinak.
kurang lebih kayaknya lebih dari setahun itu nggak pernah dihandle, nggak pernah diajak main sama Mas Arya karena takut, mungkin karena takut, karena ya ragu-ragu gitu katanya sih buat dihandle, takut lepas, takut ini, takut itu gitu. Nah, itu kayaknya ini sebenarnya masih jam sore, ini masih tidur, jamnya sugar glider istirahat masih ya, tapi kadang dia keluar makan. Ini makanannya bubur sun, airnya di sini. Kita cek tatakannya, cukup bersih tatakannya. Cukup bersih tatakannya guys. Oke, lanjut, kita akan melihat sugar glider yang lagi nah, kita flash. Wih, 1 ekor, kelihatan nggak? Itu namanya menjilat-jilat kantung, atau grooming namanya. Grooming ini artinya baby joy sugar glider itu sebentar lagi keluar. Biasanya kalau ekornya sudah nongol kayak tadi, itu baby joy sugar glider akan keluar kurang lebih nggak sampai 1 bulan lagi, paling 2 minggu sudah keluar biasanya. Yang kelihatan baru 1 ekor, nggak tahu kalau di situ ada 2 atau berapa ekor. Nggak kelihatan kan? Nah, oke, kita akan ngecek kejinakannya, apakah dia masih bisa dihandle ataukah sudah galak, karena nggak pernah dihandle sama yang punya ini. Kita lihat nih. Oh, masih bisa dihandle ya guys. Jadi nggak galak, masih baik, nggak crapping guys. Tapi bukan berarti, jadi tahap ya, ini namanya tahap pertama, kita berikan jari kita untuk mengetahui dia jinak ataukah dia itu galak ataukah dia devring. Nah, tangannya sudah ke kita, berarti dia mau sama kita artinya. Dijilat-jilat guys. Itu namanya dia tahap bahwa dia itu nggak apa-apa sama kita gitu, dia nggak merasa terancam dengan kita. Sini nak, sini. Tapi karena dia ip, jadi dia itu kayak, memang sugar glider betina yang lagi ip itu kayak dia itu suka menyendiri, dia itu suka untuk tempat yang gelap, tempat yang tenang gitu, nggak suka diganggu sebenarnya. Sini nak, nggak suka, nggak mau keluar loh, digigit, tapi gigitnya itu kayak gigit jangan gitu, dia kayak ngasih tahu kalau dia gigit manja, dia itu ngasih tahu bahwa aku lagi nggak mau diganggu gitu, tolong biarkan aku sendiri gitu. Atau mungkin dia juga bisa lapar, bisa karena lapar dia kayak apa ya, ngasih tanda bahwa aku lapar mau makan gitu, dia keluar terus gigit tangan, gigit jari tapi nggak sakit gigitnya, itu kayak gigit ngasih kode gitu, kayak cewek itu ngasih kode doang. Sini nak, mau nggak? Berarti masih jinak ya, ini masih mau dihandle lah istilahnya. Aduh, digigitnya tapi gak sakit sih, lo gak sakit, gak ada luka guys. Sama sekali gak ada luka. Kita lanjut cek yang jantan ya, yang dibawa. Ya udah, selamat beristirahat, dadah. Udah tenang ya. Kita cek yang bawah. Oke, kita cek yang kanan, yang bawah. Loh. Nah. Ya ini
sugar glidernya yang jantan ini sepasang ya, satunya jantannya mosaic ringtail, satunya grey betinanya. Kita akan suruh dia keluar. Caranya pelan-pelan, dorong aja kandangnya. Nah, yang bagian sini nih, bagian belakang ini kita dorong agar dia mau keluar. Tuh. Hei, dia gak mau keluar cuy. Sini nak. Nak. Nah, ini betinanya, ini kelihatan. Nah, ini kepalanya betina. Semakin tua sugar glider itu warnanya itu memudar, kuning-kuningan gini nih. Nah, ini si jantan ini usianya sudah 2 tahunan lebih, jadi warnanya sudah memudar ke kuning-kuningan gini. Kalau yang ini kan masih muda, jadi masih cantik ya, cantik. Nah, oke, kita akan coba untuk ngeluarin mereka, mengganggu kemesraan mereka di dalam kandang, di dalam pouch. Ini namanya sleeping pouch ya, bagian belum tahu aja sih. Susah karena harusnya pakai 2 tangan, satu dorong satu ngambil gitu ya. Nanti kita minta tolong ke Mbak Denisa. Oke, kita ambil dulu guys, ini kita ambil dulu. Nah, kita taruh dulu kan, kita keluarkan dulu. Duh, kayaknya ip juga nih. Oh, ya ip juga ki. Ya ip ki. Ini juga ip hamil. Ip itu hamil ya. Kita cek dulu. Agak cramping karena masih ip juga ini. Tuh kakek tetap di sini. Kita cek yang jantan karena dia dia ini agak agresif sih, tapi nggak galak banget, bukan yang kayak banget gitu. Mungkin dia deaf karena dia lagi hamil. Kita lihat yang jantannya. Ayo sini nak. Sini. Nah, lihat. Nah, ini mosaic. Nah, nih terus ini ringtail ini. Agak buluk ya guys, sorry ini. Tuh, dia masih jinak guys. Dia masih jinak guys. Sini nak. Oke. Ayung. Dia agak ngedev guys. Devring. Udah makan. Ya, nggak ganggu. Dia terganggu guys, jadi dia kayak agak nyolot gitu. Oke, selesai guys. Oke, itu ip guys. Jadi nanti tuh biar enggak. Tuh ip guys. Benjol. Benjolan guys. Udah kelihatan kalau lagi gantung gitu, pasti kelihatan kok. Nah. Ya kan? Kelihatan ip. Alhamdulillah ip semua. Nah, itu tadi 2 atau 3 ekor sugar glider yang dulu kita beli dari kita, dari Bedum. Ini yang tadi ya. Ini yang sudah mau keluar, dan ini anaknya yang di atas itu tadi. Kita lihat tuh.
Itu yang masih muda. Itu betina yang masih muda yang lagi ip pertama kali. Jadi dia mungkin masih harus dijaga oleh jantan. Disarankan untuk ip pertama kali betina itu jangan dipisah sama jantan, biar si jantan juga ikut bantuin jagain, ikut bantuin ngajarin bagaimana cara merawat Joy, dari bagaimana cara merawat Joy yang masih di kantung gitu. Nanti dibantu si jantan, biasanya ikut bantuin jagain, bantuin untuk memandikan, grooming gitu, grooming kantung. Nanti si jantan biasanya bantuin grooming kantung si betina untuk istilahnya itu kayak kalau orang itu si suami itu bantuin mandiin si Joy gitu, bantuin mandiin anaknya gitu. Oke, buat teman-teman yang penasaran bagaimana tips-tipsnya agar sugar glidernya cepat ip. Ini sudah ip tapi ipnya itu agak lama agak lama sekali karena termasuk sudah 1 tahun baru ip ini, sudah 1 tahun untuk harusnya udah tahun kemarin ip, tapi karena ada yang salah, ada yang kurang, bukan ada yang salah, ada yang kurang dalam memelihara sugar glider agar produktif. Nah ini Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo. Ini Mas Arya yang punya sugar glider ya? Iya. Sugar glidernya ip dua-duanya. Yang atas sana juga ip, yang bawah juga ip, Dek. Yo iya ta? Iya. Tenane. Iya. Ip dua-duanya ternyata, Dek. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, berarti gak mau dijual. Kemarin kan sudah nyerah semua, gak belum ngasih makan. Oke, Mas Arya nanti tolong dijagain sugar glidernya, jangan lupa dikasih protein. Buat teman-teman sugar glider semua yang punya sugar glider ip, usahakan untuk proteinnya tetap diberikan 2 hari sekali, minimal 2 hari sekali pemberian jangkrik atau ular Hongkong agar sugar glidernya nggak ngerijek anaknya, agar nggak dimakan anaknya ya. Karena kalau kekurangan protein biasanya sugar glider akan lebih punya keinginan untuk memangsa anaknya gitu. Sugar glider itu termasuk hewan yang pemakan segala, pemakan buah juga pemakan daging. Apa namanya? Omnivora ya tuh. Bener ya? Ya Dan, namanya omnivora ya? Ya pemakan semua. Nah itu omnivora guys, omnivora, om namanya. Oke guys, inilah sekilas sudah. Nah untuk tipsnya akan saya bagi. Yang pertama untuk sugar glider, yang pertama kita akan lihat ke kandangnya, kita akan berikan tips di sebelah kandang. Yang pertama ya guys, tips agar sugar glider kalian cepat produktif atau produktif aktif ini sama Mas Arya. Sini nah Mas Arya ini untuk produktifnya biar aktif, biasanya sugar glider itu setahun bisa ip itu sampai 3 kali, sampai 4 kali proses ip. Cara agar produktifnya aktif dan maksimal, yang pertama, jaga sugar glider kalian dalam keadaan bersih kandangnya, dalam keadaan nyaman. Buatlah kandang itu senyaman mungkin. Bagaimana kenyamanan sugar glider itu? Yang pertama kebersihan, yang kedua aroma. Itu gini, minimal bersihnya itu ya kayak tadi ya. Kita sudah kasih tahu kan tadi. Tatakan, usahakan tatakannya kayak gini nih selalu bersih. Pertama, tatakan harus selalu bersih. Yang kedua, tips yang kedua, kandang di dalamnya kandang jeruji ini di dalamnya lap sama air sama kain, dilap. Kalau ada detol kita kasih detol, lap sama air sama detol, atau mungkin tisu basah juga bisa dibersihkan, dilap biar kandangnya juga awet. Kenapa? Karena kandang ini mudah berkarat kalau kena air kencingnya sugar glider. Jadi air kencing sugar glider ini biasanya sugar glider ngencingin kandang itu buat untuk menandai wilayah gitu. Jadi langsung dilap dalamnya itu, membersihkan kandang itu ya minimal seminggu sekali, maksimal paling lama lah gitu, paling lama seminggu sekali gitu. Kalau bisa ya 2 hari 3 hari sekali.
agar nyaman. Terus sleeping pouch-nya itu tadi tempat tidurnya sugar glider dibersihkan. Jadi kalian kalau punya sugar glider satu kandang minimal, kalau misalnya satu kandang hitungannya itu sleeping pouch-nya itu minimal 2. Jadi kalau ini dicuci, kalau yang ini dicuci, dipindah dikasih sleeping pouch, dikasih sleeping pouch yang satunya gitu. Ada pengganti sleeping pouch-nya yang kalau mau dicuci gitu. Dan lagi tips yang selanjutnya, selain kebersihan, habis itu kenyamanan. Kenyamanannya itu nanti dilihat. Yang pertama, air minum, jangan lupa, jangan sampai kehabisan, jangan kotor. Nah, air ini pakai kayak gini ya. Bisa pakai kayak gini, bisa pakai air minumnya buat hamster, bisa, atau mungkin bisa buat tempat minumnya kayak gini. Nah, kayak gini, nanti maksudnya dikasih tempat kayak gini, air minumnya juga nggak apa-apa. Yang penting air minumnya dijaga tetap selalu ada, karena sugar glider itu termasuk hewan yang sangat suka minum. Mungkin karena dia itu hewan yang punya tubuh panas, jadi kayak mungkin ya, kalau salah minta tolong untuk dibenarkan di kolom komentar. Jadi sugar glider itu tipe hewan yang punya tubuh panas gitu, jadi dia itu suka minum banget. Saya pernah itu musim panas waktu itu satu kandang, hampir semua kandangku itu menghabiskan satu wadah besar segini. Satu wadah air segini itu 2 hari ini segini tuh habis 2 ekor sugar glider dalam waktu 2 hari. Itu musim panas, yang menandakan bahwa konsumsinya itu 1 hari itu bisa menghabiskan sama dengan tubuhnya. Misalnya tubuhnya kalau segini kan muat lah 1 ekor gitu kan, itu bisa menghabiskan segini, itu bisa sugar glider itu. Jadi usahakan untuk selalu ngecek airnya, usahakan untuk selalu standby air pokoknya gitu. Terus pemberian serangga tidak kalah penting, pemberian protein, pemberian mineral, pemberian kalsium bagi sugar glider itu sangat penting. Dan yang terakhir, untuk sugar glider itu biar sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya sugar glider itu normalnya kan 3 kali proven dalam setahun. Lah, biar tetap stabil 3 kali setahun, biar dia itu tahu, sugar glider ini itu tahu apa yang kita mau. Kita pastilah pengen punya joynya sugar glider gitu. Semakin sering sugar glider itu proven, semakin senang kan kita gitu. Bukan berarti kita memaksa sugar glider itu semakin cepat untuk provennya, atau kita menuntut sugar glider itu terlalu berlebihan, bukan. Sugar glider itu provennya berkali-kali gitu kan, punya joy lebih banyak, itu kita lebih seneng kan gitu lah. Salah satunya yaitu tadi tipsnya, protein, pemberian serangga 2 hari sekali, pemberian buah-buahan 3 hari sekali atau seminggu 2 kali pemberian buah-buahan gitu. Habis itu air minum jangan sampai terlambat. Buah-buahan diselang-seling, kalau serangga juga boleh selang-seling atau dicampur, boleh jangkrik sama uha, atau ada kecoak dubia, atau juga bisa pakai apa-apalah, pokoknya banyak serangga-serangga yang bisa dikonsumsi oleh sugar glider. Nanti kalau masih ada listnya, nanti saya kasih daftar makanan sugar glider ya. Saya coba carikan lagi, insya Allah masih ada kok nanti ya. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, tadi kembali lagi ke sugar glider, biar tahu apa yang kita mau. Sugar glider biar tahu apa yang kita mau, biar dia itu cepat proven gitu. Interaksi yang paling penting di sugar glider itu adalah interaksi. Jadi ajak dia ngobrol kayak orang gila gitu, nggak apa-apa. Orang bilang kita orang gila yang ngomong sama hewan, nggak apa-apa. Tapi itu sangat penting, ngobrol sama sugar glider. Kita elus-elus, kalau dia galak, gak apa-apa kita ngobrol aja. Tapi kalau dia jinak ya elus-elus, mainin gitu. Sehari minimal 15 menit. Paling cepat
kita mainin sugar glider itu 15 menit. Dan maksimal kalau nggak hamil, nggak kayak gini itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam boleh. Yang penting nggak sampai melebihi 4 jam. Karena sugar glider itu tipe hewan yang suka tidur, hewan nocturnal yang suka tidur di siang hari, di malamnya itu lebih aktif gitu lah. Keaktifan sugar glider itu sebenarnya dia itu cuma membuang energi, menurut saya ya, membuang energi aja. Jadi kayak biar gak bosan di dalam kandang aja gitu. Biasanya sugar glider kalau malam itu loncat-loncat, jalan-jalan, muter-muter gitu, dan itu gak apa-apa, itu normal dan itu wajar. Walaupun sugar glidernya jinak, tapi keaktifan malamnya itu menandakan bahwa dia itu sehat gitu. Tapi untuk yang sedang kayak gini itu gak usah terlalu sering dimainin karena punya resiko. Sugar glider itu akan ngereject anaknya karena stres. Rata-rata istilahnya ibu hamil atau bukmil, sugar glider yang hamil itu punya rasa ingin sendirinya itu lebih. Sensitivitasnya itu lebih, dia kayak moodnya itu juga akan cepat berubah. Sugar glider yang lagi biasanya sih seperti itu. Karena menurut saya sendiri itu sugar glider itu kayak manusia gitu, kayak cewek yang lagi hamil gitu. Itu pasti, apalagi hamilnya masih muda gitu, yang pertama kali hamil itu pasti kayak takut itu terlalu protektif gitu, sehingga nggak mau main, nggak mau ini, nggak mau itu memang biasa, wajar banget. Tapi kalau yang sudah tua biasanya itu masih mau main, tapi nggak boleh lama, biar dia itu juga pengen punya waktu sendiri, pengen ngurus anaknya, harus punya banyak waktu untuk urus anak. Jadi nggak usah sering-sering dimainin yang karena ya dimainin sewajarnya, itu paling 5 menit itu aja cukup. Pokoknya sehari 5 menit itu sudah cukup untuk sugar glider yang lagi karena resikonya, takutnya dia waktunya mandiin joynya, grooming kantung, dia waktu grooming kantung malah kita ajak main gitu. Jadi dia kayak ini orang ganggu terus, akhirnya dia bad mood gitu. Jadi kalian harus tahu juga bahwa sugar glider itu punya moodnya sendiri. Jadi jangan sampai untuk diganggu atau berlebihan mengganggu sugar glider itu yang lagi maksudnya. Dan untuk tempatnya kan ada beberapa orang nih tanya, "Bang, ini gimana sugar glider saya banyak semutnya, ngatasin semut." Nah, di tempat ini, di tempatnya Mas Arya mengatasi semut-semut itu dengan memberikan tempat yang seperti ini. Oke, kita lihat ya. Nah, ini namanya meja atau bangku kecil yang ukurannya lebih besar dari kandang. Nah, ukurannya itu lebih besar dari kandang, ya kan? Habis itu bangku itu diberikan kapur semut di sekelilingnya sampai ke sana ya. Itu semua kapur semut. Walaupun ini ditempatkan di gudang, bagian gudang, tikus juga sebenarnya, kalau tikus sama sugar glider itu masih menangan sugar glider, tapi beberapa kasus tikus lebih unggul. Tapi sebenarnya sih sugar glider ini masih bisa ngedef gitu, masih aman sebenarnya. Cuma ya beberapa, karena ya namanya hewan gitu, sama hewan ya kadang menang kadang kalah gitu dengan ukuran yang sama, atau biasanya yang menang itu ukurannya lebih besar biasanya gitu. Nah, untuk ngatasinnya si semut itu pakai ini di peternakannya Mas Arya, ya kan Mas, bener Mas? Iya. Oh, ya gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya bagaimana ngatasin semut di peternakannya Mas Arya, diberi dengan sugar glidernya Mas Arya, diberikan meja kecil kapur semut begitu. Gitu ya Mas Arya? Iya. Terima kasih Mas Arya atas tips-tipsnya. Semoga teman-teman bisa meniru Mas Arya untuk mengembangbiakan sugar glider, menyayangi sugar glidernya dengan penuh kasih sayang, dibersihkan setiap saat dan diberikan semaksimal mungkin. Dan saya pernah dengar teman-teman breeder berkata seperti ini, kamu jangan hanya menuntut sugar glider tapi kamu gak memenuhi keinginan sugar glider. Jangan hanya menuntut keinginanmu pada sugar glider, tapi kamu harus bisa memenuhi keinginan sugar glider tersebut. Gitu. Salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Terima kasih semuanya. Saya bersama Mas Arya.
pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman, kalau ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman. Semoga nanti bisa membantu teman-teman yang lain untuk beli sugar glider dan harga sugar glider semakin naik gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, di Mas Arya ini juga punya seafood, guys. Mas Arya suka melihara seafood juga? Iya, Kenapa melihara seafood? Kau suka sama seafood? soalnya makanannya cuma daun tuh mudah. Karena makanan cuma daun jadi mudah untuk dirawat gitu ya. Iya, sama dikasih air. Dikasih air. Nah, itu enggak, ini kok enggak ada, Dek. Iya. Mas. Gak Gimana? apa, untuk tempat tidur juga. Berapa ekor ini? 3 ekor. 3 ekor. Ini untuk yang besar nih kalau Itu kenapa, Dek? ini masuk toh. Nonton ini putih makanan ini. Maluan. Dari kemarin malu. Dari kemarin malu. Iya. Masuk terus di yang besar itu. Iya. Yang besar ini baru. Yang 2 itu lama. Sudah lama. Ya. Ngambil apa, beli atau ambil di mana? Nanti beli di rumahku ada banyak. Enggak usah beli, langsung ambil di rumah sini banyak ya. Ya. Di depan ada juga. Mesti kadang nggak ada, kadang ada. Terus di belakang sana di belakang sana ada apa, ada Dek? Ada ulat banyak. Ular. Terus melihara apa lagi? Yang di Ada belakang sana? lele. Lele. Terus Ikan hias. ikan hias, terus Ikan cair. ikan cair. Ikan tekek. Ikan tekek. Ikan tekek itu ikan apa namanya? Ikan pembersih kaca itu ya. Ya. Terus ini apalagi, sudah itu aja yang ikan-ikannya. Ya. Sugar glider, punya sugar glider, Ya, siput. punya siput, punya ikan, banyak macamnya. Ya. Termasuk ikan aligator. Ya. Terus apa lagi? Ayam, Ayam. punya ayam. Ayam kampung ya. Ya. Banyak. Banyak. Berapa ekor? Aku nggak tahu, cuman banyak, nggak Banyak. bisa dihitung. Enggak dihitung samaan. Enggak sempat hitung samaan ya, pas saking Iya. banyak ya. Ini rumah apa hutan ini, Dek? Koyo hutan. Kayak hutan. Kayak hutan tapi kok ternyata rumah gitu ya. Iya. Karena saking banyaknya hewan-hewan gitu ya. Iya. Nah, kucingnya kok nggak ada kucing kan, harusnya ada kucing. Mati. Nah, kenapa mati? Ayo. Nggak tahu, makan tikus yang di sawah. Dan Tikus diobati. yang diobat. Iya. Kasihan ya, Dek. Iya. Dulu berapa kucingnya itu? Dulu ada imut, Haikal, Sobri, Ketot, Ibu Ibunya namanya siapa? nggak tahu. Nggak dikasih nama ibu. Enggak. Anaknya aja yang dikasih nama ya. Ya. Mati semua itu. 5 itu mati semua. Yang dulu juga mati. Kasihan. Ada burung juga mati. Burung apa? Burung nggak tahu. Oh ya, angsa kemarin Tutut juga perkutut mati. Kenapa matinya? nggak tahu. Soalnya ketabrak kaca. Oh, lepas. Iya, lepas ketabrak. Terus yang kemarin ada itu siapa, bebeknya itu? Jeko. Jeko Masih nggak? masih Jeko itu apa? temen nih. Hewan apa Jeko itu? bebek, Bebek. Sudah bertelur lagi? masih nggak Tuh, katanya ada temen itu siapa? ada. Itu ada bebek hitam. Bebek putih sudah besar. Jekonya itu bebek putih. Iya, dan itu ada satu lagi temen dek beliin mama Warna hitam. putih. Warna putih juga. Berarti punya berapa bebeknya? 3 tapi satu yang mati. Yang apa, yang Jeko? Enggak, yang hitam. Yang kecil. Iya, Masih kecil mati gitu. iya, Berarti tinggal 2, Jeko sama temennya 1. iya. Tinggal 2.
Udah lagi nggak itu ikan-ikannya, hewan-hewannya udah nggak ada? Masih ada. Apalagi? Ayo kita lihat Jeko nggak? Mau lihat Jeko nggak? Ini laba-laba. Mana? Oh ini laba-laba. Mana ada? Nah, Oh ini laba-laba ini. Peliharannya ada juga tadi. bebas dia. Bebas. Tarantula, punya tarantula. Tarantula. Laba-laba. Mana tarantula? Laba-laba beracun di depan. Di mana? Besar. Mana? Di mana itu? Ayo lihat. Satu. Bertelur 3. Kita cek. Di depan. Kandang ayamnya ya, Dek? Iya. Ini kandang ayamnya. Iya. Ada area ya? Itu. Apa Di itu? sana ada itu. Laba-laba besar. Berapa besar? Ayo lihat ayamnya dulu. Di sini, dari sini lihatnya. Nah, ayam sama bebek ya? Iya. Campur. Dan terpisah. Biar gak kesepian ya? Ya. Oke. Di mana? Yang apa? Tarantula bukan? Apa? Penggunggu. Atau mana? Oh iya. Ada telur 3. Mana telurnya? Itu di atas pohon. Oh iya ini telurnya guys. Banyak memangsa. Semut, kupu-kupu, ulat. Semuanya Ini dimakan satu. langsung nih. 2, 3 ya guys, 1 di sana, 2, 3 nya di sini. Nah, itu bapaknya, itu maknya itu. Ini. Oh ini anaknya. Ya, baru bertelur kemarin. Capung juga nih makan langsung. Langsung diambil, dijaringin terus langsung itu hisap darah, langsung keluarin dari sini. Terus langsung mati, langsung diambil semut. Untungnya semutnya nggak tanjak. Satu semut mati. Oh, kita cari lagi mana tadi. Ini ayamnya yang lepas ini ya. Iya. Ada ayam lepas guys, sini guys. Jadi sudah terbiasa lepas. Ada ikan. Oh, ada ikan juga. Ikan beras. Banyak. Mana terus ini kalau nggak bersihin nggak mana satu tadi. Ada ikan bendera, ikan apa wae ini, ikan hamil-hamil gitu, ikan balon, ikan bendera, ikan gapi ya, gapi cendolan. Sini banyak Ini gapi ulat apa? ulat. Tahu namanya, tapi di sini pohonnya. Mana? Pohonnya. Kalau dibuka ini serem. Mana? Ulat Mana ulatnya? di sini. Di pohon ini. Bisa naik. Itu nih sarung tangan. Aku nggak wani sampean pakai dotan itu ngambil. Terus ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Itu aja. Tidak Oke, banyak. itu ya udah banyak guys yang kita review di rumah sini. Burung tapi mati. Punya burung mati. Burung apa? Burung kayak itu nih kasih temanku bersama tetanggaku namanya Cak Dol Fikri. Dikasih apa? Burung apa? Burung sudah bisa terbang tapi mati. Nggak tahu itu padahal malamnya yang dikasih Cak Dol itu mati, terus yang siangnya yang dikasih Fikri mati. Kenapa ya? Nggak tahu koyo ada ular tapi nggak ada belas, nggak ada. Ularnya sembunyi paling. Sudah tak cek pakai sinter koyo lari ke bawah tanah apa air Menggali ya? gali, bisa menggali sampai sumur, Sampai sumur. kayak sumur. Nanti orangnya itu jatuh lah
Are ketemu itu apa ya ular. Ya. Jadi kita bukan Caranya. jadi kita bukan di tengah hutan ya guys, ini pinggir jalan, rumahnya itu di pinggir jalan, rumahnya Arya. Ya Dek, ini jalan ya. Nah, jalan. Ada rumah. Iya, Namanya Mbak itu Mas Ikam. Mas Banyak Ikam. koi besar-besar ya. Di situ banyak koi besar-besar di rumahnya Mas Ikam ya. Beternak ya Mas Ikam ya. Berternak. Nek tambahin lebih akeh. Wah, mantap. Sukses Aku buat Mas Ikam. nyemplung, tapi itu nanti ada buaya. Hmm. Elah kari kebe karemu buaya sama ular ngejar sampai aku nyemplung ke bawah air. Aku pakai sumur itu air. Ya itu apa, Dek? Itu udah bunga. Pupuk. Oh, pupuk ini pupuk. Ya. Di sini ada kerangkang ini. Banyak sekali. Apa? Manjat. Kerangkang. Iya, kerangkang. Oke. Ini rumah semut juga. Di rumahku banyak. Mantap ya, Dek. Kupu-kupu. Ulate nanti jadi itu kupu-kupu raksasa. Oh, itu kupu-kupu ya. Iya, banyak macam ini. Ini kupu-kupu juga. Ini api anjing. Ini semut hitam. Mana semut hitam? Bekerja. Oh ya. Kerjanya Bantuin apa? terus kerjain nyari makanan, kasihan. Tak itu cari bantuan jadi. Oke, kita sudah jalan-jalan ke rumah Dek Arya. Ini baru di depan rumahnya ya. Di belakang sana, di belakang rumahnya sana itu masih ada ikan mujair, ikan apa. Nanti kalau yang penasaran, kalau videonya rame, banyak viewernya, nanti silakan komen. Mau lihat belakangnya rumahnya Mas Arya enggak? Kalau mau kita ajak Mas Arya buat lihat-lihat lagi rumahnya yang di belakang. Masih ya enggak begitu enggak luas sih, tapi ya cukup buat beberapa hewan gitu ya, Dek. Ya, Terima kasih Dek Arya. Semoga Dek Arya sekolahnya sukses, ya. dapat juara terus dan selalu rajin membantu Dan mama. cita-cita aku jadi tentara. Wah, cita-cita tentara. Kayak siapa? Kayak Pak Tentara. Kayak Putato. Ya, Gitu ya. ya. Oke, selamat Dek. Semoga sukses dan terkabul apa yang dimaukan Adik. Jangan lupa tetap rendah hati, gak sombong, dan suka menolong. Oke Dek. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.